Halo teman-teman, kamu ingin tahu bagaimana sih caranya mendapatkan informasi terbaru dari Pagar Kehidupan? Caranya gampang. Yang pertama, silahkan kamu subscribe terlebih dahulu. Setelah kamu subscribe, jangan lupakan klik loncengnya. Setelah itu kamu klik centang di sini, dan kamu klik save. Cara ini akan membuat kamu mendapatkan informasi terbaru dari Pagar Kehidupan. Ingat, perhatikan subscribe-nya, perhatikan loncengnya, dan sehabis itu jangan lupa centang ya. Ini berlaku buat handphone dan juga komputer kamu. Halo hai teman-teman, apa kabar? Ada saya lagi Aryan Surya, sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan. Saya sebelumnya ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kembali kepada kamu. Terima kasih, dan terima kasih karena apa yang saya bagikan kemarin bisa membuat hidup kamu menjadi lebih baik. Nah, bicara soal kemarin teman-teman, saya justru materi kali ini terinspirasi kembali oleh sahabat Pagar Kehidupan yang pertanyaannya semakin lama semakin cerdas ya. Betul, kamu semakin lama semakin cerdas. Emang kali ini kita akan berdiskusi apa sih mas bro? Kali ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah hal yang paling penting dan paling asik pastinya. Hal itu yang berhubungan dengan bagaimana sih caranya kita bisa bersahabat dengan suara hati. Suara hati itu apa sih mas bro? Dan cara kita mengetahuinya tuh gimana sih? Nah, jadi begini teman-teman. Kalau kamu memang benar-benar sahabat Pagar Kehidupan, pasti kamu mengetahui bahwa sebagian besar dari video saya, pasti saya selalu mengatakan dengarkan suara hati dan dengarkan suara hati. Ada banyak sahabat Pagar Kehidupan yang bertanya kepada saya, Mas bro, ciri khas dari suara hati itu apa sih? Bisa nggak sih kalau suara hati itu bentuknya begini? Bisa nggak sih kalau suara hati bentuknya begitu? Nah, apabila kamu juga memiliki 1001 pertanyaan mengenai suara hati, izinkan saya sebagai sahabat kamu di telinga kamu memberikan sebuah pengertian yang merupakan ilmu pengetahuan penting mengenai apa sih itu suara hati. Teman-teman, saya punya satu pertanyaan nih, tolong dijawab ya. Pertanyaannya adalah sederhana. Apakah selama ini kamu selalu mendengarkan suara hati kamu, ataukah kamu selama ini mengabaikannya? Atau jangan-jangan kamu sama dengan sahabat Pagar Kehidupan yang lain, yang mana kamu sendiri pun bingung kalau suara hati itu bentuknya bagaimana sih? Pertanyaan besarnya kan begini, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa suara yang keluar dari diri kita itu adalah suara hati? Mungkin gak sih suara hati itu bisa dibedakan dengan suara-suara yang lain di pikiran kita? Nah, sekarang begini. Suara hati itu memiliki beberapa ciri khas. Saya minta tolong ketika saya menyebutkan ciri khasnya nanti, tolong kamu catat di kertas supaya kamu tidak bingung lagi. Ciri khas suara hati yang pertama. Suara hati adalah suara yang pertama kali keluar ketika kamu sedang menentukan pilihan. Sekali lagi, suara hati adalah yang suara pertama kali muncul ketika kamu sedang menentukan pilihan. Contoh nyatanya adalah begini, kalau seandainya kamu disuruh memilih jurusan kuliah, kebanyakan orang-orang terutama sahabat Pagar Kehidupan bingung, Mas bro, gue pengen jurusan kuliah ini nih, tapi bokap gue nyuruhnya ini, kira-kira yang mana harus gue turutin ya? Biasanya saya akan menjawab, coba dengarkan suara hati. Nah ketika saya jawab begitu, dia tambah bingung, suara hati itu apa sih? Padahal, suara hati itu gampang sekali diketahui hanya dengan kita mau mengakui bahwa suara hati adalah suara yang pertama kali keluar ketika kamu sedang menghadapi pilihan. Kamu mau dites nggak? Mau ya? Sekarang saya akan mengetes kamu supaya kamu bisa paham betul suara hati itu apa sih dan bagaimana bentuknya. Nah jadi gini, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada kamu. Cuman syaratnya cuma satu nih, saya minta tolong apapun jawaban yang keluar dari hati kamu, kamu jawab dengan lantang. Walaupun saya tidak mendengarkan kamu, tapi kamu tolong jawab dengan lantang jawaban yang pertama kali keluar ketika saya mempertanyakan satu pertanyaan ini. Dan tugas kamu adalah tinggal memberikan jawaban dengan lantang dari jawaban yang pertama kali keluar dari hati kamu ketika saya mengajukan pertanyaan ini. Ingat, jawaban yang pertama kali keluar, kamu jawab dengan lantang ya. Saya akan mengetes dan kamu akan tahu seperti apa sih suara hati itu. Sekarang saya minta tolong kamu pikirkan teman-teman kamu.
Saya minta tolong kamu pikirkan teman-teman kamu. Sambil kamu memikirkan teman-teman kamu jawab pertanyaan saya. Di antara semua teman-teman kamu, menurut kamu, betul, menurut kamu, siapa teman yang paling baik menurut kamu di antara semua teman-teman kamu? Coba jawab. Nah, ketika saya menanyakan pertanyaan ini, pasti dalam benak kamu ada jawaban yang pertama kali keluar. Nah, jawaban yang pertama kali keluar itu sebenarnya suara hati. Namun, ketika jawaban pertama keluar, otak kita ini berusaha menganalisa dengan logika, dengan ilmu-ilmu yang kita dapat di sekolah, ilmu-ilmu yang kita dapat di keluarga, di agama, dan sebagainya, yang membuat kita jadi tidak percaya lagi dengan suara yang pertama tadi. Padahal, suara yang pertama tadi itu adalah suara hati. Jelas. Nah, ketika saya tadi bertanya kepada kamu, siapa sih teman yang paling baik di antara semua teman-teman kamu? Kamu pasti akan langsung mengeluarkan jawaban. Nah, jawaban yang pertama kali keluar dari hati kamu, itu suara hati. Hati kamu tahu yang terbaik, tapi otak kamu, kecerdasan kamu, akal kamu berusaha menangkal itu semua, sehingga suara hati terkadang kalah. Kamu sudah paham ya, bahwa suara hati adalah suara yang pertama kali keluar dalam hati kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri khas dari suara hati adalah suara hati itu selalu suci. Artinya begini, saya seringkali diberikan pertanyaan oleh sahabat pagar kehidupan dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Mas bro, mungkin gak sih suara hati itu berhubungan dengan nafsu? Mas bro, mungkin gak sih kalau suara hati itu berhubungan dengan dendam? Mas bro, gue dendam banget nih sama dia nih. Suara hati gue bilang gue harus mukul dia, gue harus bunuh dia. Itu mungkin gak sih suara hati gue, mas bro? Jawaban saya, itu bukan suara hati, tapi itu suara iblis. Ada orang yang bilang, suara hati adalah suara Tuhan. Pernah dengar ucapan itu? Pernah ya? Ucapan itu 100% betul. Loh, kok bisa mas bro? Karena suara hati itu tidak pernah memberikan suatu hal yang membuat kamu jadi berbuat dosa. Suara hati itu selalu suci, teman-teman. Suara hati itu selalu baik, dan suara hati itu justru yang nanti akan menuntun kamu keluar dari jalan yang sesat, keluar dari jalan yang salah, menuju jalan yang hak, menuju jalan yang benar. Itu suara hati. Contohnya begini, kamu udah lama gak ibadah, kamu udah lama gak pergi ke rumah ibadah kamu, tiba-tiba suara hati kamu bilang, apa salahnya sih sekali-sekali ibadah lagi yuk, udah lama gak nyapa Tuhan. Nah, itu suara hati tuh. Kalau misalnya kamu kesel sama temen, terus kamu mengatakan, bro, suara hati gue pengen nonjok dia, gue boleh dong nonjok dia. Itu bukan suara hati, itu suara setan. Karena suara hati tidak pernah mengajak kamu untuk berbuat jahat. Itu pertanda bahwa kamu bukan suara hati. Kalau suara hati selalu mengajak kamu kepada kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Contohnya lagi begini. Kamu ditawarkan pilihan kuliah sama orang tua kamu. Kamu mau kuliah apa? Ada pilihan A, pilihan B, pilihan C. Suara hati kamu selalu memilih pilihan yang terbaik buat kamu. Nggak mungkin suara hati kamu memilih sebuah pilihan yang ujung-ujungnya pasti bikin kamu tersiksa. Nggak. Suara hati kamu selalu memilih sebuah pilihan yang memang pada dasarnya pilihan itu sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam itu elu banget. Gitu loh. Cuman karena tekanan kiri dan kanan, kamu tidak mau lagi mendengarkan hal yang namanya suara hati. Aduh, gue takut deh mas bro. Gue sebenarnya pengen nih kuliah jurusan A, tapi gue gak enak sama orang tua gue kuliah jurusan B deh. Akhirnya kamu gak dengerin suara hati lagi. Akibatnya apa? Kuliahnya lama, skripsinya kagak kelar-kelar, ujung-ujungnya jadi mahasiswa tua. Pernah kamu kayak gitu? Itu karena kamu mengabaikan suara hati. Jadi yang kedua, suara hati itu selalu suci dan mengajak kamu kepada kebaikan, bukan kepada kejahatan. Kebaikan buat diri kamu dan juga terutama kebaikan buat masa depan kamu sendiri. Itu yang perlu kamu garis bawahi ya. Nah yang ketiga, setelah tadi yang pertama saya bilang suara hati adalah suara yang pertama kali muncul, kemudian yang kedua saya bilang suara hati itu adalah selalu suci, ada lagi sifat suara hati yang harus kamu tahu. Suara hati itu memang terkesan tidak masuk akal di awalnya,
tapi akhirnya dia selalu benar. Sekali lagi ya, suara hati itu pada awalnya terkesan tidak masuk akal, tapi pada akhirnya selalu benar. Contohnya begini, bro, gue bingung banget deh menentukan karir gue. Gue harus jadi apa ya? Gue mau milih ini tapi kok gue ragu ya? Padahal suara hati gue pengen jadi pelukis, tapi kok gue ragu ya? Akhirnya saya tanya, emangnya lu ragunya kenapa? Ternyata dia bilang begini, orang tua gue bilang, kalau gue jadi pelukis nanti mau ngasih makan anak bini gue pakai apa? Jadinya gue takut deh jadi pelukis. Kamu pernah mengalami hal seperti itu? Kesannya gak masuk akal gitu. Tapi kalau memang itu suara hati kamu mengatakan kerjakan A, dan kamu mengerjakan A, percaya atau enggak, di akhirnya loh ya, kamu akan menemukan sebuah kemenangan karena suara hati kamu pasti benar. Jadi ciri khas dari suara hati yang ketiga, dia memang tidak masuk akal. Saya paling benci teman-teman, kalau saya sudah capek-capek buat video di Pagar Kehidupan, ada satu kalimat komentar yang mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kalau memang video saya tidak masuk akal bisa merubah banyak orang? Jadi kalau suara hati yang ketiga memiliki sifat pertamanya memang pasti tidak masuk akal, tapi kalau kamu mau fokus di situ, dan fokus di situ, pasti pada akhirnya selalu ada keajaiban. Ya, contohnya begini, kamu pengen punya pilihan karir yang terbaik untuk diri kamu. Kamu sudah selesai sekolah, atau mungkin kamu pengen punya penghasilan tambahan gitu ya. Kamu bingung, gue mau ngerjain apa ya? Nah begitu kamu nanya gue mau ngerjain apa ya, tiba-tiba dari hati kamu akan mengatakan coba kerjakan A. Nah jawaban A ini, itu biasanya tidak selamanya masuk akal. Bahkan kebanyakan tidak masuk akal toh. Kalau kamu tidak mendengarkan ya tidak terjadi apa-apa, tidak ada keajaiban. Tapi kalau kamu berusaha mendengarkan suara yang pertama tadi, kamu terus fokus aja walaupun gak masuk akal, percaya deh, cepat atau lambat akan ada keajaiban buat hidup kamu. Nah sekarang, siapa di antara kamu semua yang selama ini sebenarnya udah tahu maunya apa? Kamu udah tahu mau diri kamu apa, tapi siapa di antara kamu yang tidak mau mengambil langkah pertama hanya karena menurut kamu hal itu tidak masuk akal buat kamu? Siapa? Coba kamu jujur. Saya berani yakin banyak di antara kamu semua tidak berani mengambil langkah pertama hanya karena kamu pikir hal ini tidak masuk akal buat kamu. Kalau memang kamu punya pikiran seperti itu, saya mohon tolong hentikan. Loh kok kenapa mas bro? Saya minta tolong hentikan karena hal itu tidaklah benar. Suara hati tidak selamanya masuk akal, tapi kalau kamu fokuskan, hidup kamu pasti berubah ke arah yang lebih baik. Percaya atau enggak, lakukan aja. Nah sebenarnya, kalau kamu sudah mendengarkan apa yang saya katakan tadi, dari 3 hal tadi itulah ciri khas yang paling dasar dari suara hati. Nah sekarang, ini semua belum selesai. Justru sekarang saya ingin melatih kamu bagaimana caranya kamu bisa mempertajam suara hati kamu seandainya kamu ingin menjadi orang yang lebih baik. Betul. Saya selalu bilang kalau kamu ingin merubah hidup kamu menjadi lebih baik, dengarkan suara hati. Dan untungnya kali ini saya punya 2 cara khusus. Hanya 2 cara khusus yang bisa terus kamu lakukan untuk memantapkan suara dari suara hati. Wah menarik banget tuh, caranya gimana mas bro? Ajarin dong. Caranya begini nih, dengerin ya. Ada satu hal penting yang kamu harus tahu teman-teman. Hal penting itu adalah begini. Suara hati itu tidak akan bisa terdengar dengan baik kalau kamu tidak sedang dalam keadaan tenang dan damai. Sekali lagi ya, suara hati itu tidak akan bisa terdengar dengan baik kalau kamu tidak sedang dalam keadaan tenang dan damai. Hal pertama yang harus kamu lakukan seandainya kamu ingin memantapkan suara dari hati kamu adalah ciptakan keadaan situasi tenang dan damai terlebih dahulu. Itu langkah pertama kamu kalau ingin memantapkan suara hati. Kamu tahu nggak? Orang-orang zaman dulu, bahkan sampai sekarang pun masih ada sebagian kecil ya, orang-orang zaman dulu sampai orang-orang zaman sekarang sebagian kecil, mereka gemar yang namanya melakukan meditasi. Awalnya saya bingung, apa sih fungsi dari meditasi? Akhirnya saya mengetahui, meditasi itu berfungsi
menenangkan dan mendamaikan hati dan pikiran kamu. Ketika hati dan pikiran kamu tenang dan damai, suara hati itu pun akan lebih bersuara, lebih jelas, lebih jernih, dan lebih gampang untuk didengar oleh kita sendiri. Itu rahasianya ya. Termasuk dalam agama dan keyakinan saya sebagai umat muslim, ada yang namanya sholat istiqoroh. Kamu pernah nggak yang namanya bertanya kepada Pak Ustadz atau ulama, apa sih maknanya dari sholat istiqoroh? Sholat istiqoroh itu dalam Islam dilakukan ketika kamu sedang bingung untuk menentukan pilihan, bukan? Nah, sholat istiqoroh ini intinya adalah membuat kamu menjadi tenang dan damai dan menyediakan diri kamu untuk menerima jawaban Tuhan. Betul apa enggak? Nah, ketika kamu tenang dan damai, memang suara hati itu akan lebih bersuara. Dan ingat, suara hati adalah bagian dari suara Tuhan. Kalau kamu ingin mendengarkan suara Tuhan, tenangkan dulu, damaikan dulu jiwa kamu, baru itu semua bisa terdengar. Itu rahasianya. So, bagi kamu yang muslim, saya selalu menyarankan rajin-rajinlah menikmati sholat. Saya tidak menyuruh kamu untuk mengerjakan sholat, saya menyuruh kamu nikmatilah sholat. Ketika wudhu, nikmatilah sejuknya air. Ketika sholat, sholatlah pelan-pelan sampai kamu merasa tenang dan damai. Supaya ketika kamu tenang dan damai, kamu menyediakan diri untuk suara Tuhan masuk ke dalam hati kamu, sehingga terciptalah sebuah pilihan yang tepat. Nah, bagi kamu yang non-muslim pun sama. Belajarlah menenangkan hati dan pikiran kamu, supaya hati dan pikiran kamu menjadi damai. Caranya bagaimana? Sesuai dengan keyakinan kamu. Bisa bermeditasi, bisa mungkin bersembahyang dengan keyakinan kamu, pokoknya ciptakan kondisi tenang dan damai, dari situ suara hati kamu pun akan lebih gampang terdengar. Ingat, suara hati adalah bagian dari suara Tuhan, dan suara hati bisa tercipta ketika kamu tenang dan damai. Wah mas bro, oke deh kalau misalnya gue disuruh ibadah oke, tapi ada nggak sih cara yang paling praktis selain tadi? Seandainya gue mau melatih diri gue nih, supaya gue jadi lebih peka lagi mendengarkan suara hati. Jawabannya ada. Kalau kamu menganggap cara pertama tadi harus membutuhkan waktu khusus, saya punya cara kedua yang terakhir, yang mana di cara ini kamu tidak perlu menyediakan waktu khusus, bahkan kamu bisa melakukannya saat ini juga. Saat ini juga setelah kamu mendengarkan video saya, kamu bisa langsung melakukan ini, sebuah teknik yang bisa membuat suara hati kamu lebih gampang didengarkan. Teknik yang kedua ini saya sebut dengan melatih mendengarkan suara hati dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu jauh lebih penting loh teman-teman dibandingkan dengan hal-hal yang besar. Loh kok kenapa begitu mas bro? Nah dengerin baik-baik. Kebanyakan orang selalu meributkan suatu hal yang besar-besar. Padahal, hal yang besar-besar itu lebih gampang kamu temukan jalan keluarnya kalau kamu sudah melatih diri kamu untuk menemukan jalan keluar dari hal-hal yang kecil. Contoh, pernah nggak sih kamu bertanya kepada diri kamu sendiri, hari ini enaknya gue kuliah lewat mana ya? Pernah nggak? Atau mungkin kamu pernah nggak sih sedang lagi jalan mau ke kantor, kamu bertanya, hari ini enaknya gue naik apa ya? Coba deh, mulai saat ini rajin-rajinlah bertanya dengan diri kamu sendiri, dan ketika ada suara pertama yang muncul, kamu ikutin. Apapun jawabannya. Kalau kamu sudah melatih untuk menjawab pertanyaan dari hal-hal yang kecil, jangan heran ketika nanti ada hal-hal besar di depan kamu, suara hati kamu tuh lebih gampang muncul gitu. Karena kamu sudah tahu rasanya suara hati itu seperti apa. Jadinya, kamu lebih peka terhadap suara hati kamu sendiri. Latihlah dari hal-hal kecil, jangan langsung hal-hal besar. Mulai saat ini, rajin-rajinlah bertanya dengan diri kamu sendiri. Ketika ada jawaban yang pertama muncul, kamu ikuti, terus sampai nanti kamu sudah terlatih untuk mendengarkan suara hati. Oke? Silakan kamu praktekkan apa yang saya katakan ini. Insya Allah dengan izin Tuhan, apa yang saya bagikan ini bisa membuka cakrawala kamu dalam berpikir, sehingga tidak ada lagi sahabat-sahabat pagar kehidupan yang masih bingung mengenai suara hati. Kalau kamu masih bingung menentukan pilihan, lakukan apa yang saya katakan tadi, dan kalau kamu memang sudah ketemu jalan keluarnya, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk mengatakan terima kasih, dan terima kasih kepada kehidupan. Karena pada dasarnya,
semua keajaiban itu ada kalau kamu mau membuka diri kamu untuk keajaiban. Silakan praktekkan ini dan lihat hasilnya ya. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.